Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Welcome to Miss Inggit's class. Okay, today our material is about capability and willingness. As you seen on the screen, capability and willingness as the second base competence that we should be study. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang kedua yang akan kita pelajari, yaitu tentang capability and willingness. Let's start. Okay, what is it capability? Apa itu capability? And here we will discuss about the understanding what is capability. Kita akan membahas tentang pengertian dari capability. So, check it out. Capability adalah kemampuan atau kesanggupan. Jadi, capability ini adalah, kalau kita ambil kesimpulan, capability ini merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam melakukan sesuatu. For example, misalkan saja kamu dapat bermain gitar, kamu dapat bernyanyi, kamu dapat menari. Itu adalah kesanggupan atau kemampuan. Okay, next, like you see in the screen, model that used on capability. Jadi ada model yang digunakan di dalam menyatakan kemampuan dan kesanggupan. Ada 3, yaitu can, could, and be able to. Can, could, and be able to memiliki have the same meaning, memiliki arti yang sama, yaitu menyatakan dapat, sanggup, dan bisa. Cuman untuk di sini materi kita hanya menggunakan can saja ya. Jadi saksikan terus. Okay, class, in this slide we will see about the example that use can as some sentences. Jadi kita di sini akan melihat ada penggunaan can dalam beberapa kalimat. Ada 3 kalimat, yaitu positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. So what are they? Check it out this slide. In this beginning, we will begin up with the positive sentence. What are they? Jadi di sini ada pattern rumusnya, yaitu positive sentence. Yang pertama adalah subject. Subject itu I, you, they, we, he, she, it. Kemudian I, you, they, we, he dapat menggunakan can, kemudian dilanjutkan dengan verb 1, dilanjutkan dengan object. Kita lihat contohnya di bawah. Sinta can play a guitar. Sinta dapat bermain sebuah gitar. Sinta sebagai subjek, can sebagai rumus dari model tadi. Verb 1-nya adalah play, bermain, and a guitar as an object, sebagai sebuah objek. Sinta can play a guitar, menyatakan kalau Sinta dapat bermain gitar. Next is negative sentence. Ya, yang berikutnya adalah kalimat negatif. Seperti yang kita lihat, negatif, ciri-ciri dari kalimat negatif adalah penambahan not di dalam kalimat. Oke, ini kita lihat patternnya dulu. Subject, I, you, they, we, she, it. Kemudian plus can, plus not as a negative sentence-nya, kemudian verb 1 kata kerja pertama plus object. Kita lihat contohnya. Sinta cannot play a guitar. Kita dapat menyingkatnya dengan Sinta can't play a guitar. Sinta tidak dapat bermain gitar. The last sentence is interrogative sentence, atau kita sebut sebagai kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan kita rubah. Can modelnya berada di depan, kemudian plus subject, plus verb 1 kata kerja pertama plus object. Contohnya adalah, can Sinta play a guitar? Bisakah Sinta bermain sebuah gitar? Karena ini kalimat pertanyaan, pasti jawabannya adalah yes or no. Can Sinta play a guitar? Kalau bisa, maka jawabannya adalah yes, she can. Kalau tidak bisa, maka jawabannya menjadi no, she can't. Okay, in this slide we will discuss about what is willingness. Jadi kita akan membahas tentang apa sih willingness itu. Willingness pengertiannya ada di bawah ya. Oke, jika kita perhatikan sini, willingness adalah kemauan atau kesediaan. Jadi willingness itu adalah pernyataan
kemauan atau kesediaan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini in here willingness modelnya yang digunakan ada dua, yaitu will dengan would. Tapi untuk materi kali ini kita hanya akan membahas tentang will. Kalian tahu kan artinya will? Will itu artinya akan. Kita saksikan patternnya di slide berikutnya. In this slide, we will discuss about the use of will. Kita akan membahas tentang penggunaan dari will. Sama seperti can tadi, di kalimat will ini ada 3 kalimat yang akan kita bahas, yaitu positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Jadi kita akan mengetahui penggunaan will dalam kalimat-kalimat tersebut. The first is positive sentence. Kita take a look to the pattern first. Kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama ada subject, biasa I, you, they, we, he, she, it. Kemudian diikuti dengan will sebagai modelnya. And then verb 1, kata kerja pertama, and then plus object. Contohnya, Dennis will read that book. Dennis akan membaca buku itu. Jadi itu adalah kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi Dennis will read that book. The second sentence is negative one. Kita take a look to the pattern first. Pattern is subject, kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan not. Ciri kalimat negatif adalah not. Kemudian penggunaan verb 1, kata kerja pertama, and then plus object. The example, Dennis will not read that book. Dennis tidak akan membaca buku itu. Will not bisa disingkat dengan penggunaan won't. Dennis won't read that book. Dennis tidak akan membaca buku itu. Ingat, will dengan not digabung menjadi won't. The third sentence is interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Sama seperti can yang berada di awal, di sini will berada di awal. Lihat rumusnya, will plus subject plus verb 1 plus object. Lihat contohnya, will Dennis read that book? Akankah Dennis membaca buku itu? Will Dennis read that book? Sama, jawabannya akan didapat adalah yes or no. Will Dennis read that book? Kalau yes adalah yes, he will. Kalau no, no, he won't atau will not. Jelas ya? Okay, that's all for today. I hope you can enjoy this video, and then thank you very much for watching. And then if you have any question, you can call me, Miss Inggit. Don't forget, if you have any questions, don't forget to call me. Okay, see you and bye.